Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Budi Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bandung Barat. Sekarang saya mengajar di SMAN 1 Parongpong. Pada video kali ini saya akan melakukan sengketa modul 2.3, mohon maaf, 2.3 tentang coaching supervisi akademik dan teman sejawat. Pada kali ini rekan sejawat yang akan saya supervisi itu adalah Pak Fatih Bagus. Beliau adalah guru dari informatika di SMAN 1 Parongpong. Selamat siang ya. Siang Pak Bagus. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana sehat? Alhamdulillah bagus, baik. Oke. Untuk sekarang Pak Bagus kita akan melakukan pra-observasi Pak Bagus. Ya, sebelum kelas saya akan menanyakan beberapa hal ya tentang modul ajar dan strategi nanti ya. Oke, untuk yang pertama Pak Bagus, untuk nanti di kelas apa ya Pak Bagus? Saya rencana akan di kelas 11B Pak Bung. 11B kapan? Minggu depan? Rencana mungkin minggu depan. Oke, minggu depan. Oke. Untuk tujuan pembelajarannya apa Pak Bagus? Oke, di sini kan saya akan membahas minggu depan tuh masuk ke materi tentang jaringan internet dan komputer Pak Bung. Tujuan pembelajarannya yakni siswa mampu menjelaskan dan merancang topologi jaringan saat dia sebelum menghubungkan sampai data itu terhubung sampai bisa melakukan pertukaran data. Pertukaran data di sini dia bisa mengakses teks, image, audio, video, dan juga animasi. Jadi pertukaran data yang dihubungkan sama jaringan bisa saling terhubung. Itu tujuannya ya. Untuk strateginya bagaimana Pak Bagus? Oke, untuk strategi pembelajarannya di sini saya menggunakan dua cara Pak Bung. Yang pertama saya melakukan diferensiasi hasil diferensi produk Pak Bung. Untuk produk. Jadi nanti produknya adalah siswa membuat sebuah topologi jaringan menggunakan sebuah aplikasi software bernama Cisco Packet Tracer. Di situ nanti akan muncul tuh hasil berupa blueprint jaringan komputer. Kemudian setelah itu melakukan diferensiasi proses yang akan dilakukan adalah siswa melakukan penginputan alamat IP, harus mengetahui spesifikasi komputer sehingga hasil yang akan didapat pun akan melakukan konektivitas antara sebuah device. Jadi hasil dari produk tersebut adalah konektivitas antar jaringan. Jadi dapat disimpulkan kita akan menggunakan strateginya diferensiasi proses sama produk ya. Iya, strategi proses. Untuk area pengembangannya apa saja? Untuk area pengembangannya saya akan di sini mengembangkan area keterampilan. Jadi siswa harus mahir melakukan troubleshoot jaringan tersebut melihat dari topologi di dunia nyata. Misalkan di sekolah kita nih Pak, sekolah kita ini menggunakan topologi jaringan ring memutar karena server ada di tengah-tengah. Sekolah kita tuh bentuknya kotak, jadi semakin lingkar gitu Pak Bung. Nah, siswa harus mampu tuh bikin jaringan, jadi harus konekin jaringan yang ada di satu kelas atau satu ruangan ke ruangan yang lain, gitu ya. Dan harus dua arah gitu Pak Bung. Seperti itu. Ada yang namanya seperti ya, pengetahuan sama terambilnya. Ya, pengetahuan pun sebelumnya kita harus kasih dulu teori-teorinya Pak Bung. Jadi mereka harus tahu nih bagaimana membuat topologi jaringan, atau misalkan mereka harus tahu topologi jaringan yang tepat dengan area atau situasi kondisi lapangan itu bagaimana gitu ya. Kebetulan di sekolah kita melingkar, jadi topologi jaringannya ring. Jadi di tempat lain gitu Pak Bung ya, kita siswa harus memiliki pengetahuan memahami topologi jaringan. Kira-kira nih misalnya suatu tempat nih, lokasi server di sini, lokasi komputer ada di sebelah ini. Mereka harus tahu kira-kira topologi jaringan yang tepat apa, sehingga nanti tidak akan terjadi pemborosan biaya, pemborosan tenaga untuk membangun jaringan gitu. Jadi tepat guna nanti. Berarti ada namanya dulu ya, yang terus keterampilan sesuai dengan materi ya. Terima kasih. Ini tadi kita ngobrolin diferensi proses nih, dan cara pembelajarannya bagaimana? Oke, rencana pembelajarannya saya pertama sih saya akan memberikan sebuah
pemahaman materi teori tentang perangkat-perangkat jaringan. Maksudnya itu banyak tahu ya, mulai dari hub, switch, terus router, access point, modem dan lain sebagainya. Jadi mereka harus tahu tuh manfaat-manfaat dan juga kegunaan-kegunaan dari perangkat-perangkat tersebut. Setelah mereka tahu cara kerjanya nih, sekarang cara kerja internet seperti apa? Kalau dia sudah memahami makna apa, sekarang cara kerja internet seperti apa? Cara kerja internet bisa dengan mengirim sebuah sinyal data dari server ke komputer ataupun sebaliknya melakukan ping dari klien ke server gitu loh. Jadi nanti si klien meminta sebuah data kepada server nanti memberikan data. Oke, seperti ya. Oke, sekarang kita penegasan kembali ya untuk waktu pelaksananya minggu depan. Kelasnya 11A, 11B tahu? oh 11B, oh, 11B. waktu pelaksananya kelasnya ke 11B. Oke, setelah ini nanti saya akan masuk ke kelasnya ya, minggu depan ke kelas 11B. Nah, setelah masuk ke kelas kita akan melakukan pasca observasinya. Nanti saya lihat di kelas bagaimana keadaannya, keadaan anak-anak, ada yang kurang atau enggaknya. Nanti saya insya Allah memberi sedikit tambahan, bukan untuk menggurui sekali lagi, tapi kita untuk memperbaiki aja ya. Siapa tahu ada sesuatu yang lupa dari bagus nanti saya tambahkan ya. Sekali lagi ya, bukan untuk menggurui ya. Siapa? Kita sama-sama Seandainya ada satu kekurangan yang yang saya lakukan juga kasih tahu aja Bapak, itu untuk pembelajaran dan kan nambah pengalaman dari yang Pak Agung lakukan gitu ya, nambah ilmu gitu. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke penutupnya. Saya mau nanya nih, setelah pembicaraan yang tadi, apa sih yang Bapak dapatkan setelah pembicaraan tadi? Oke, saya bisa mengetahui mungkin alur dari sebuah pembelajaran yang baik itu seperti apa ya Pak Agung. Untuk melakukan transfer ilmu itu kan tidak begitu saja, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, sehingga kalau misalkan kita mengikuti kaidah-kaidah atau struktur-struktur pembelajaran yang sudah baku gitu ya, saya yakin proses pembelajaran akan tepat guna dan siswa juga akan senang menerima materi dan pelajaran yang kita ajarkan. Terus sekarang apa yang saya dirasakan setelah itu? Yang dirasakan sih, saya pertama senang karena memiliki pengalaman, senang karena memiliki ilmu dan juga pengetahuan baru yang bisa saya terapkan nanti ke anak didik saya. Ya, mungkin cukup sekian aja Pak untuk pembicaraan pada observasi ini. Berarti sekali lagi kita akan bertemu minggu depan di kelas 11D untuk melakukan observasi. Setelah itu nanti kita melakukan pasca observasi. Oke, Pak, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya? Sehat? Ada yang sakit di sini? Ada yang sakit? Ada. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba cek dulu di bawah bangkunya, di mejanya ada sampah nggak? Kalau misalkan ada boleh dibuang ya. Cek dulu. Oke. Posisi tempat duduknya yang enak ya. Posisi tempat duduknya yang enak. Begini Pak, beginian Pak. Setiap orang harus dipastikan memiliki akses ke komputer ya, meskipun ada kekurangan jumlah perangkat device yang kita miliki, tapi saya harap semuanya bisa melaksanakan praktek ya. Kalau misalnya di situ bisa di belakang situ yang dua ini kalau misalnya mau butuh satu lagi komputer. Oke, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa kita absen dulu ya. Yang saya panggil namanya bilang hadir ya. Azra Nafisa Alfreda Ini bos Alifia ya Pak. Fatah. Sudah ya. Semuanya sudah punya akses ke alat praktek yang akan kita gunakan hari ini. Kita akan menggunakan aplikasi yang bernama Cisco Packet Tracer. Hari ini kita akan melanjutkan praktek yang kemarin. Kemarin kita sudah bikin model jaringan lokal ya, lokal area network, meskipun device yang tersambung ya kita nggak banyak ya, kalau misalkan banyak itu menghambat
tepat waktu kita. Yang penting jaringannya itu semua terhubung, kan gitu ya, terhubung berhasil dan tidak ada yang valid, benar nggak? Kemarin ada yang valid? Ada yang valid? Awalnya, tapi setelah diperbaiki jadi sukses. Sukses ya. Oke, sekarang kita akan bikin jaringan. Kalau kemarin kita kan membuat device itu memiliki alamat IP-nya tuh diinputkan satu persatu ya, secara manual, benar nggak? Ya. Satu persatu, 192.168, 1.1, 1.2 dan seterusnya itu ya. Nah, kalau misalkan kita memiliki device itu banyak, ribuan nih. Kalau misalkan satu lab masih katakan lagi ada 40 komputer masih gampang lah ya. Tapi kalau misalkan sudah sampai ribuan nih, capek nggak kira-kira? Capek banget ya, capek banget gitu. Mau ngerahin 10 orang juga tetap aja capek. Nah, ada cara yang lebih enak, yakni pemberian nomor IP menggunakan DHCP atau otomatis gitu ya. Kalau kemarin kita pakai IP statik, sekarang kita menggunakan IP DHCP, dynamic DHCP ya. Jadi IP-nya itu dikasih secara otomatis. Tetapi IP otomatis juga bukan seperti ISP ya, bukan seperti Internet Service Provider. Kalau misalkan ISP itu kan kayak handphone kalian kan punya alamat IP kan dikasih secara otomatis dan itu acak, benar nggak? Itu random acak gitu ya. Tapi sekarang yang akan kita buat, meskipun penomoran IP-nya diberikan secara otomatis, tapi tetap nurut gitu. Tapi tetap nurut. Jadi kita mudah melacaknya kalau misalkan nanti ada trouble gitu ya. IP mana nih yang error? Oh IP 11, berarti komputer 11 aja kita perbaiki kan gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita akan buat sekarang. Oke. Terlepas dari itu semua akan ada sedikit nilai tambah gitu ya. Nanti kita akan masukin tower kan gitu ya. Ada tower untuk smartphone atau tablet gitu ya yang bisa terkoneksi ke dalam satu jaringan. Kalau kemarin kan smartphone-nya hanya terkoneksi sama access point sama si modem, benar nggak? Sama modem. Nah sekarang kita pakai tower untuk konekin si smartphone biar masuk ke dalam jaringan. Jadi ya, gimana caranya? Ikuti saya ya. Oke. Karena kita keterbatasan papan tulis gitu ya, saya bikin rancangannya itu agak susah gitu ya. Jadi di sini saya sudah bikin model jaringannya. Nah ini, model jaringannya seperti ini ya. Nanti kita akan bikin seperti ini ya. Ada keterbatasan papan tulis. Kalau kemarin kan itu agak mudah ya, meskipun sempit ya. Jadi nanti kita akan bikin seperti ini. Ini komputer yang terhubung sama jaringan. Oh yang satu lagi kita masukin printer. Sekarang kan printer sudah bisa terhubung sama switch ya. Jadi misalkan saya punya komputer di sini nih di laptop, printer ada di bawah di ruang TU, saya bisa tetap print di sana itu dari laptop saya di sini. Gimana caranya? Nah, kita praktekkan gitu ya. Nanti kita pakai menara cell tower yang terhubung dengan smartphone, tablet atau perangkat wireless lainnya gitu ya. Seperti itu. Kalau kemarin kan hanya pakai access point ya, pakai wifi, pakai modem gitu ya, sinyal wifi ya. Sekarang mah pakai tower gitu ya. Oke. Jadi rancangannya seperti ini. Oke. Yang kita perlukan pertama kali kita masukin dulu yang namanya router. Kita pakai router yang 1941. Pakai ini cuma aja Pak. Di sini. Oke, router 1941. Lalu masuk ke sini nih, ke yang kotak di bawah ya. Di sini kita pakai switch yang 2960. Itu Pak. Ya, sama-sama. Ini sekarang ini sama ini. Yang pertama,
Tuh, tapi hijau. Mana tadi yang lain? Masa nempelnya di atas 100. Di sinilah. Jadi ini tuh penghubung antara ini. Nah, gitu ya. Sip. Sudah? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke refleksi ya. Gini teman-teman, saya tahu dan mungkin menyadari, bukan yang saya underestimate ke kalian, mungkin baru 2 kali praktek ya dengan saya, baru 2 kali. Iya, Pak. Kamu mungkin hanya ngikutin aja, niruin saya, berhasil gitu ya, tapi mohon maaf mungkin belum paham, benar nggak? Benar nggak? Belum paham makna dari setiap langkah-langkahnya itu, maksudnya apa sih? Saya masukin aja, maksudnya apa sih? Benar nggak sih? Benar ya? Karena kan baru 2 kali praktek gitu ya, baru 2 kali praktek, terus kita baru berapa kali berteman sih? Teori juga? 2 kali ya mungkin ya? Ya, 2 kali itu langsung. 2 kali itu tapi langsung gitu ya. Maka dari itu kan membutuhkan waktu yang panjang. Oleh sebab itu kita sama-sama ya perlu melakukan pembelajaran 2 arah. Kamu boleh melakukan latihan dimanapun kalian berada, sering-sering latihan ataupun bisa melihat tayangan di YouTube tentang topologi jaringan menggunakan Cisco pakai tracer YouTube gitu ya. Nah, selain itu kamu juga bisa baca tuh buku-buku yang menyangkut ke tentang materi ini gitu ya. Kalau di buku paket itu ada ya tentang topologi jaringan. Meskipun tidak mendetail membuat jaringan internetnya seperti apa, kebanyakan teori gitu ya. Tapi pada hakikatnya tetap kita harus berpraktek. Maka dari itu kunci dari mata pelajaran saya itu adalah sering latihan, yakni praktek. Kalau kamu sering praktek, saya yakin kamu pasti ngerti, gitu ya. Lambat kamu pasti paham, gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang mau dibahas? Ya, setelah kita melakukan pembelajaran praktek topologi jaringan, saya mau nanya nih ke teman-teman, apa yang didapat dari pelajaran kali ini yang sudah kita pelajari? Coba boleh ada yang berpendapat angkat. Iya, silakan. untuk pembelajaran kali ini karena prakteknya juga baru 2 kali, tapi kita juga udah memahami bagaimana caranya membuat jaringan komputer secara panjang, secara banyak. Itu tuh memang ada caranya, ada tekniknya juga. Terus dengan banyaknya device juga, ternyata kita tuh nggak liar, ternyata Pak. Nanti kita bisa membuat secara teratur. Ada yang punya pendapat lain? Kalau itu perasaannya setelah melaksanakan praktek ini gimana sih? Coba ada yang boleh minta pendapat? Silakan Salwa. Perasaan aku setelah praktek ini senang soalnya jadi tahu cara Perkenalkan, nama saya Budi Kurniawan, saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bandung Barat. Sekarang kita akan melakukan pasca observasi dengan Bapak Bagus yang sebelumnya saya telah melakukan observasi di kelasnya, yaitu kelas 11B hari Selasa minggu kemarin. Oke, Bagus ya? Bagus. Nih saya mau nanya, ketika diobservasi nih ada nggak perasaan Pak Bagus bagaimana?
perasaan saya setelah diobservasi ya, saya merasa puas dan senang karena harapan dan tujuan pembelajaran yang sudah saya tetapkan, kalau menurut penilaian saya sudah tercapai, bagus sudah tercapai. Ya, terus saya juga mendapatkan banyak masukan karena diperhatikan ya Pak. Jadi masukan banyak inputan yang baik dan bisa saya kembangkan untuk di kemudian hari dalam proses pembelajaran. Berarti ada rasa kepuasan nih, apakah 100% puas atau apakah ada sesuatu yang masih mengganjal dari diri Pak Bagus sendiri? Ya, tentunya pasti enggak sampai 100% ya Pak. Oh, Memang masih ada hal yang harus dikembangkan, ditingkatkan, diperbaiki ya Pak. ya. Saya kira apa yang harus dikembangkan Pak Oke, Bagus? kalau mungkin dari tentang pembelajaran kemarin sih lebih ke perangkat Pak, ke device komputer yang kita gunakan, karena tidak semua siswa dapat terlayani satu komputer satu siswa. Idealnya kan satu komputer satu siswa sehingga setiap anak tuh kemampuannya itu terlihat gitu. Sedangkan kalau misalkan berkelompok seperti itu mungkin bisa jadi kemampuan setiap orang siswa itu nggak keluar jadinya gitu Pak. Karena kan bisa jadi kan setiap orang kan punya ide dan gagasannya itu masing-masing ya Pak. Kalau misalkan berkelompok itu, jadi feeling saya sepertinya tidak semuanya ide dan gagasan keluar gitu, karena tidak mencoba. Karena perangkat ya. Ya, Oke. lebih ke perangkat sih Pak kalau dari saya. Ada yang lain nggak? Apa cuma perangkat saja yang merasa kekurangan? Oke, mungkin dari kalau menurut saya dari salah satunya lagi dari referensi Pak. Referensi yang saya gunakan memang sih kalau melihat referensi tentang jaringan komputer atau misalkan di bidang ke-IT-an banyaknya menggunakan bahasa Inggris Pak. Buku-buku tentang ke-IT-an yang asli yang original tuh bahasa yang menggunakan bahasa Indonesia tuh sedikit Pak Agung. Makanya saya rata-rata kalau misalkan pakai buku bahasa Inggris kan biasanya saya pakai SSADM Pak Bung. Tapi kalau misalkan saya kasih ke siswa, boro-boro untuk baca gitu kan, mentranslate aja mungkin khawatirnya nggak paham gitu. Makanya kemarin saya lihat kinerja langsung dari tutorial dari YouTube gitu. Oke, nanti akan kita buat seperti ini, kita akan praktekkan gitu, seperti apa yang ada di video berdasarkan materi yang ada di buku paket gitu Pak. Berarti ada dua kendala ya, pertama perangkat dan referensi. Kalau misalkan rencananya nih supaya siapa tahu nih ada usaha Pak Bagus untuk menyelesaikan dua topik masalah itu untuk perangkat, misalnya Pak Bagus mau pakai. Oke, saya akan berdiskusi tentunya dengan pihak terkait. Pertama dengan pihak sarana dan prasarana di sekolah. Saya sudah diskusikan untuk menambah atau mengganti perangkat komputer yang layak sehingga setiap siswa bisa terlayani. Terus yang kedua mungkin saya nanti akan mencari lebih effort saya lebih baik gitu untuk mencari referensi agar mudah dipahami gitu. Lebih dipahami dan juga yang sebenarnya dari bahasa Indonesia itu Pak. Karena kan kalau misalnya kita lihat ingin membuat jaringan komputer yang bagus, yang praktis, yang enakan gitu ya, itu sulit Pak. Kalau dari sumber referensi bahasa Indonesia itu rata-rata ini gitu. Ada juga mungkin yang umum aja gitu, yang biasa pada umumnya aja, mungkin sumbernya dari PTN gitu Pak. Itu berarti sumber mencari lagi berusaha ya. Berarti selain dari buku, internet itu juga masih bisa berarti ya. Bisa, mungkin nanti saya kalau nyari di Google Scholar atau Cendekia Pak. Oh, ada seluruh sekolah Cendekia. Untuk perangkat Pak Bagus, misalkan kan untuk proses ke yang bersangkutan itu pasti lama nih. Apakah ada solusi yang lain kira-kira Pak Bagus? Misalkan kan anak-anak itu di sini mungkin menengah ke atas ya kalau kelihatannya mah. Oke, iya betul. Kalau misalkan yang solusinya berarti kita bagi dulu Pak, mungkin ada jangka panjang, jangka pendek atau jangka menengah Pak. Iya. Kalau misalkan jangka pendek yang urgensi mungkin seperti kemarin aja Pak, karena kan urgent ya Pak ya, jadi satu komputer dimanfaatkan oleh beberapa siswa. Nah, kalau misalkan terjadi benar-benar terlalu overload gitu, mau tidak mau saya yang praktek, saya praktek, anak memperlihatkan, nanti silakan dicoba bergantian gitu. Oh gitu. Seperti itu. Kalau misalkan benar-benar urgent gitu Pak, dan nggak bisa digunakan semua. Terus jangka menengahnya
mau tidak mau saya yang turun tangan untuk memperbaiki komputer-komputer yang rusak. Oh, iya gitu. Seperti itu. Apakah siswa di sini punya laptop, Pak? Nah, saya pernah ngelakuin survei Pak. Iya. Hampir mayoritas kebanyakan di siswa kita belum punya Pak. Belum punya juga. Oh, jadi Secara mandiri gitu. Mungkin orang tuanya punya tapi tidak bisa mereka pakai luas kan gitu Pak. Pernah saya survei di awal Pak, dari satu kelas paling banyak itu ada 10 10 siswa yang punya laptop sendiri, dan itu paling banyak ya. paling Jadi, banyak, bukan rata-rata. rata-rata Bukan rata-rata. ada yang satu kelas cuma punya 2, ada yang punya 3 siswa gitu Pak. Jadi memang harapannya kita berharap pada manajemen berarti ya. Nah, itu Kalau manajemen. mau. Terus kalau misalkan saya boleh usul sih Pak ya, kalau saya boleh usul sebenarnya kita bisa kerjasama sih kalau misalkan pengadaan perangkat ini ya. Nah, ini masuk konteks interview ini atau tidak gitu ya. Kalau misalkan terkait solusi dari perangkat tersebut, kita bisa kerjasama sih sama beberapa provider penyedia merek komputer gitu. Soalnya sekolah-sekolah lain pun banyak seperti itu. Untuk masalah keuangannya teknisnya panjang lagi lah. Panjang lagi. Yang penting solusi. Berarti bisa salah satunya berarti selain apa namanya ke manajemen. Yang kita buat di sini, kita harus connect ke server Google. Oh, itu bisa bisa. Pak. Nah itu akan saya kembangkan secara Berarti- kemampuan diri saya. Bagaimana caranya, misalkan jaringan yang saya bangun di sini bisa connect ke server Google, bisa ngambil data ke server Google pun bisa ngambil data ke Oh. saya gitu Pak. Tujuannya itu ya, berarti tujuannya berarti kita akan ke area bukan cuma sehal tapi negara seperti itu ya. Ukuran kebersihan hasilnya gimana? Ukuran keberhasilan. Siswa ya enggak, siswanya dari mana ini hasilnya nih? Kan itu Pak Bagus pengen supaya bisa mengajar siswa seperti itu kan. Nah, ukuran keberhasilannya gimana untuk siswanya? Apakah siswa bisa ABC atau gimana? Bisa itu maksudnya gimana? Misalkan apakah siswa bisa dengan lancar mencari troubleshoot di area perkotaan atau apa tujuan Bapak? Oh, kalau misalkan Kata Bapak berhasil atau gimana sih itu teh? Kan pengen dikembangkan nih. Caranya itu ya tujuan lihat keberhasilannya bagaimana? lihat keberhasilannya. Kata Bapak berhasil nih. Bapak mempelajari ini berhasil nih ketika gimana? Ketika berhasil tuh ketika sudah dua device bisa terkoneksi dan bisa mengirim data satu sama lain Pak. Oke. Gitu. Jadi siswa bisa mengakses data di Google. Akses data ya Pak, bukan akses web ya Pak. Akses Jadi data. data itu kan berbentuknya kayak teks, video, Iya. audio, animasi. Nah itu bisa diambil secara langsung dari servernya, Oke. dan mereka pun bisa sama gitu, bisa Oh, jadi- ambil data dari laptop kita atau komputer kita. Itu Oke. keberhasilannya Pak. Kita kira-kira untuk bisa seperti itu sesuai yang mendukungnya apa ya, daya dukungnya apa yang diperlukannya? Utama pasti yang pertama jaringan internet harus kuat, terus sama komputer atau laptopnya harus mumpuni Pak. Internet sama laptop ya, berarti perangkat ya intinya mah. Perangkat Pak. Oh, kira-kira nih kalau bagus untuk mengembangkan itu pengen mulai dari kapan nih sampai kapan pada suatu ini? Oke, saya ingin segera mungkin di minggu setelah PTS nih, kita setelah PTS Pak Bu. Ya. Pertemuan selanjutnya setelah PTS, sambil saya menunggu pertemuan selanjutnya berlangsung, saya akan mengembangkan diri dulu Pak Bu. Ya. Setelah itu nanti saya akan terapkan ke siswa sambil menunggu juga perangkat yang saya tanyakan ke pihak sekolah gitu. Oh gitu ya. Ini mas Secepat mungkin Pak. secepat mungkin ya. Alhamdulillah. Oke, berarti sedikit menyimpulkan berarti aktivitas yang dikembangkan itu web area networknya itu lebih besar lagi ya. Tujuannya adalah supaya bisa intinya bertukar data ya, bertukar data dan memeriksa internetnya, jaringannya. Betul. Ya. Terus ukuran keberhasilannya siswa bisa seperti itu. Betul. Ya, dan daya dukungnya itu cuma persenan itu jaringan internet sama laptop ya, waktunya secepat mungkin. Betul. Oke, Pak Bagus, pertanyaan terakhir nih. Setelah kita melakukan observasi sama pasca observasi, apa sih yang dirasakan dari Pak Bagus? Oke, yang saya rasakan sih saya dapat masukan-masukan yang bagus ya Pak, Ya. dari Pak Bu khususnya
ketika saya sudah melakukan observasi, diberitahu ini yang harus ditekankan, ini harus diubah polanya, ini harus diganti. Jadi saya dapat ilmu baru Pak Agung, berdasarkan Pak Agung yang sudah memperoleh ilmu. Jadi saya serasa dibimbing kembali Pak Agung. Mungkin banyak teknik atau cara-cara yang belum saya tahu, sehingga kita berbagi, sehingga saya jadi tahu gitu Pak Agung. Oke, mungkin Ya perasaannya sih bahagia dan puas Pak Agung. alhamdulillah. Terima kasih Pak Bagus. Oke, mungkin cukup sekian Pak. Ya, terima kasih atas perhatiannya.